Makanya dari maghrib ke isya matikan TV, matikan handphone, matikan laptop. Jangan ada drama Korea, jangan ada kabik jam kuch hotahe. Fokus untuk membaca Al-Quran. Karena kalau sampai Al-Quran tidak lagi dibaca, Al-Quran ditempel sebagai kaligrafi yang indah, cantik, luar biasa. Semua orang berdecak kagum melihatnya. Masya Allah, tabarakallah. Al-Quran dijadikan sebagai mahar akad nikah, dibalut dengan kain sutra, dimasukkan dalam kotak kaca. Lalu kemudian di dalam kotak kaca ada kotak kayu jati yang mahal, dimasukkan dalam lemari, dikunci, tidak pernah dibuka sejak akad nikah sampai punya cucu. Setiap tamu yang datang ke rumah melihat ruang tamu berdecak kagum. Ini Al-Quran akad nikahmu dulu, ya. Tahun berapa? Tahun 80. Pernah dibuka? Tidak. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat al-sholat dan kitab suci Al-Quran, gak pernah dibuka sampai mati, tunai. Al-Quran dilantunkan dengan suara yang menggelegar. Belum lagi matahari terbit, belum lagi masjid dibuka, suara mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu kita sampai di masjid, rupanya flash disk. Tidak ada lagi manusia yang membaca Al-Quran. Kita tidak ingin seperti itu. Makanya dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW, buat lomba azan, buat lomba baca doa kunut, buat lomba imam, buat lomba khotib, buat lomba ceramah, buat lomba kultum, buat juga lomba membuat nasi mandi dan nasi biryani. Kenapa? Karena dia punya kemampuan dalam segala bidang. Setuju? Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, menyambut tahun baru hijrah. Karena anak-anak yang lomba juara azan ini yang akan pede, nanti dia akan mengumandangkan azan. Hayya 'alas shalah. Bayangkan di suatu kota azannya, itulah muazin zaman kakek kita dulu. Sampai sekarang nggak ganti-ganti, pemain bertahan. Hayya 'alas shalah. Karena tidak ada kaderisasi anak muda. Dia yang azan, kita yang cemas. Ini sampai selesai apa tidak ini? Lihatlah kaderisasi. Ini ceramah Abdul Somad ini hanya pemanis kata saja. Apakah ada di Ambon kaderisasi? 3 kader kita penjaga di pintu. Allahu Akbar. Subuh ini kita sedang menciptakan sejarah. Mereka akan menjadi gubernur Maluku. Mereka akan menjadi menteri kabinet tahun 2050. Dan mereka bercerita dulu ketika istrinya bertanya, abang dulu waktu kecil pernah sholat ke masjid? Kami jamaah tetap Masjid Batu Merah Ambon. Ketika itu datang Ustadz Abdul Somad subuh-subuh, kami berdiri di pintu bertiga dan dia menunjuk kami. Bangga mereka bercerita. Jangan buatkan cerita yang tidak diridhai Allah untuk mereka. Jangan sampai ketika mereka ditanya oleh anak-anak mereka, gimana masa kecil abang dulu? Kami waktu kecil dibawa oleh bapak kami melihat penyanyi dangdut, roknya pendek, pentasnya tinggi. Dan itu tidak ada di Ambon, karena negeri ini masih menjunjung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa di kantor-kantor orang tidak sholat berjamaah? Karena ada satu orang yang diangkat di masjid musola kantor. Dia yang azan, dia yang iqomat, dia yang imam, dia yang gulung karpet, dia yang nyuci WC. Orang menyepelekan musola masjid di kantor. Sampai akhirnya suatu hari
Semua karyawan pegawai yang sedang makan siang di kantin meninggalkan makanannya, langsung masuk kantor. Semua heboh. Kenapa? Ayo masuk ke masjid, sholat. Kenapa? Kepala dinas sedang azan. Hayya 'alas sholat. Kenapa azannya lain? Rupanya Kapolda azan. Sehingga semua Kapolres dan Kapolsek siap. Kenapa? Karena dia dulu juara satu lomba azan pada saat menyambut tahun baru hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap mewariskan ini kepada anak-anak kita? Itulah mengapa tadi dibacakan maulid. Kenapa dibaca maulid? Supaya tertanam cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihi bi Muhammadun sayyidul kaunaini wal thaqalaini wal fariqaini min arbin wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihi bi antal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muhtahami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Kenapa solawat? Kenapa dilantunkan? Kenapa mesti dengan suara yang nyaring? Supaya terngiang di telinganya ketika dia akan tidur malam. Supaya saat mimpi-mimpinya adalah apa yang terakhir dia dengar. Yang terakhir kita dengar tadi malam adalah maulid. Dan yang pertama kita dengar untuk menyambut siang hari ini adalah juga maulid. Kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah diterima iman kita kepada Allah kalau tidak menyebut nama Nabi Muhammad? Kepada seluruh jamaah, selesai sholat Jumat ini jangan pulang dulu, karena akan ada yang bersyahadat dibimbing oleh Tuan Imam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak mau. Qul, katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang kau cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.